Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya Abimanyu Pratama Alkausa Nugraha dengan NIM 12370300035 akan menjelaskan mengenai penentuan waktu sholat asar menggunakan metode hisab astronomis. Di mana untuk sebenarnya di sini saya setelah menghitung atau menentukan waktu sholat yang mana tidak hanya waktu sholat asar saja, tetapi penentuan waktu sholat 5 waktu. Tetapi untuk khusus di video ini, saya akan menjelaskan bagian dari waktu sholat asar saja. Nah, untuk proses penentuan waktu sholat asar secara hisab astronomis ini, saya mengambil lokasi tepatnya di daerah rumah saya sendiri, yaitu di Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Di mana untuk waktu sholatnya sendiri saya ambil pada tanggal 8 Mei 2026. Di mana dari proses penentuan dan perhitungan waktu sholatnya ini, kita menggunakan metode hisab astronomis dan juga menggunakan bantuan dari software Stellarium. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan menentukan terlebih dahulu bagian dari lintang tempat dan juga bujur tempat yang akan menjadi lokasi dari perhitungan itu sendiri. Di mana di sini saya menggunakan lokasi daerah rumah saya, yaitu untuk lintang tempatnya itu minus 6,909018129 dan bujur tempatnya itu berada di 107,6839425 derajat bujur timur. Di mana untuk lintang tempat dan juga bujur tempatnya sendiri ini bisa dilihat di aplikasi atau di website dari Google Maps dengan menentukan tempat yang akan dipilih untuk menentukan waktu sholatnya, dan juga bisa menggunakan software atau aplikasi PyFox di smartphone yang ada. Nah, untuk tanggal dari penentuan waktu sholatnya sendiri ini berada di tanggal 8 Mei 2026. Dan untuk meridian standarnya itu kita menggunakan WIB karena Kota Bandung itu termasuk di waktu Indonesia Barat. Jadi kita menggunakan WIB dengan meridian standarnya itu 105 derajat. Dan itu akan berbeda dari WIT atau juga WITA. Nah, kemudian untuk deklinasi matahari, di sini kita mendapatkan plus 17,090 derajat. Itu merupakan deklinasi yang kita dapat dari software Stellarium. Saya akan langsung saja memperlihatkan di Stellariumnya. Oke. Di sini saya sudah set untuk posisi daerah rumah saya dengan setting latitude dan juga longitude-nya. Jadi ini persis ada di Ujung Berung, Kota Bandung. Dan juga untuk waktunya di sini di tanggal 8 Mei 2026, tepatnya pada jam 12 pas. Untuk jam 12 pas sendiri itu biasanya merupakan parameter matahari yang mewakili kondisi pada hari tersebut gitu, yaitu 8 Mei 2026. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu letak posisi matahari. Kita klik. Nah, di sini di bagian kiri sini kita dapat melihat banyak deskripsi mengenai matahari ini. Dan di sini kita akan ambil bagian RA per deklinasi, bagian yang on date, dan mendapatkan untuk deklinasinya ada plus 17 derajat 0525,3.
Nah, kita ambil yang bagian plus 17 derajatnya ini. Oke. Setelah mendapatkan 17 derajat, 05 menit, dan 25,3 detik, itu tuh akan kita ubah ke desimal, yaitu 17 ditambah untuk 05-nya itu dibagi 60, dan 25,3-nya itu dibagi 3600, yang mana akan mendapatkan hasil deklinasi mataharinya yaitu plus 17,090 derajat. Nah, kemudian untuk equation of time, untuk bagian equation of time-nya, di sini kita mendapatkan 3,3 menit. Ntar saya zoom lagi. Kita mendapatkan plus 3,3 menit itu dari T transit, dari rumus T transit sama dengan 12 plus lambda S min lambda per 15 min EOT atau equation of time, dimana dari lambda S-nya sendiri itu meridian standar dan juga dari lambda-nya sendiri itu adalah bujur tempat. Nah, 15 sendiri ini diambil dari bumi berotasi, yaitu kan 360 derajat dalam 24 jam. Berarti 360 derajat dibagi 24 jam, yang mana akan mendapatkan 15 derajat per jam. Seperti itu. Nah, dan 15 derajat per jam sendiri ini jika dikonversi lagi, maka akan mendapatkan 4 menit setiap derajatnya. Jadi untuk 1 jam akan mendapatkan 15 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita mendapatkan untuk transitnya, di sini kita mendapatkan 11,7667. 11,7667 ini sama diambil dari stellarium, di mana kita mengambil di bagian astronomical calculation di bagian matahari, tepatnya di bagian transitnya. Nah, di sini kita pencet F10. Nah, yang mana nanti akan ada bagian astronomical calculation, jendela astronomical calculation. Di bagian position, kita akan lihat bagian matahari, dan di kolom transit. Di kolom transit ini kita melihat mataharinya ada di 11 jam 46 menit. Nah, kemudian dari 11 jam 46 menit ini kita hitung lagi, di mana 46 menit itu kita bagi 60, yang mana akan menghasilkan 0,7667. Dan 11 ditambah 0,7667 akan mendapatkan 11,7667 yang akan dipakai untuk T transit untuk menghitung equation of time ini. Dimana kita masukkan, substitusikan 12 plus deklinasi meridian standarnya yaitu 105 dikurangi bujur tempat yaitu 107,6839 sekian per 15 dibagi equation of time. Karena kita akan mencari equation of time, di sini kita hitung dulu bagian yang ada angkanya, dan untuk hasilnya akan didapatkan 3,26 menit, di mana 26 menitnya ini akan dibagi lagi, dan nantinya untuk hasil akhirnya akan mendapatkan plus 3 menit 16 detik, atau bisa juga plus 3,3 menit. Tapi di sini kita akan menggunakan yang bagian plus 3 menit 16 detiknya ini. Nah, kemudian untuk menentukan waktu asarnya tidak terlepas dari menghitung waktu zuhur terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung waktu zuhur ini bisa juga berkaitan dengan menghitung kulminasi matahari. Jadi masih bisa linear. Dimana untuk
kulminasi mataharinya sendiri ini menggunakan rumus EOT yang tadi, equation of time. Dengan sekarang untuk T transitnya itu akan menjadi T zuhur. Dimana masih seperti yang tadi ya. Jadi 12 min 10,74 menit min 3 menit 16 detik. Atau kalau bisa disederhanakan atau dihitung lebih sederhana menjadi 12 jam dikurang 10 menit 44 detik dikurang 3 menit 16 detik yang akan menghasilkan T transitnya yaitu ini kurang kelihatan tetapi untuk hasilnya sendiri yaitu 11 jam 46 menit WIB, dimana 11 jam 46 menit ini mirip seperti bagian transit yang ada di software Stellarium yang tadi telah diperlihatkan. Nah, kemudian untuk T zuhurnya yaitu kita hanya akan menambahkan 2 menit dari T transit matahari ini atau kulminasi matahari ini kita hanya menambahkan 2 menit yang nantinya akan mendapatkan waktu zuhur yaitu di jam 11 lebih 48 menit. Nah, untuk penambahan 2 menit sendiri itu tuh waktu zuhur dimulai sekitar 2 menit setelah kulminasi matahari. Jadi setelah kita mendapatkan kulminasi matahari, waktu zuhur itu dimulai sekitar 2 menit setelahnya. Jadi kita akan menambahkan 2 menit di sini di kulminasi matahari di T transit yang nantinya akan mendapatkan waktu zuhur yaitu di jam 11 lebih 48 menit. Kemudian setelah kita mendapatkan waktu zuhur, di sini kita akan menentukan sudut zenit pada saat zuhur terlebih dahulu. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu Z zuhur psi dikurang delta. Si dikurang delta ini yaitu lintang tempat dikurang deklinasi matahari, di mana untuk perhitungannya akan mendapatkan hasil 23,992 derajat. Ini tuh dari lintang tempatnya yaitu min 6,90 sekian dikurang 17,090 yang akan mendapatkan 23,992 derajat. Kemudian kita hitung kondisi asar berdasarkan bayangan di mana di sini pakai rumus tan Z asar sama dengan 1 plus tan Z zuhur. Di mana untuk Z zuhurnya sendiri tadi sudah didapatkan 23,992 dan kita mencari tan dari 23,992 derajat yang akan mendapatkan hasil 0,445 yang akan ditambah 1 menjadi 1,445 derajat. Nah, setelah mendapatkan tan Z asarnya, kita akan menentukan Z asarnya, yaitu dengan menjadikan tannya itu inverse atau arctan dari 1,445 derajat, yang mana akan mendapatkan hasil 55,31 derajat untuk Z asarnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan Z asarnya atau zenit dari asarnya, kita akan mengubah sudut zenit ini menjadi tinggi matahari, yaitu H asar, di mana rumusnya itu 90 derajat min Z. Tapi karena di sini kita akan mencari waktu asalnya, jadi Z asar, di mana Z asar sendiri tadi sudah didapatkan 55,31 derajat. Dan kita hitung biasa 90 dikurang 55,31 yang akan mendapatkan hasil 34,69 derajat untuk tinggi matahari saat asar. Yang mana artinya bisa disebut juga asar dimulai ketika matahari berada di sekitar 34,69 derajat di atas horizon. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan hour angle, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu sin H sama dengan sin C
dikali sin delta plus cos psi, cos delta, cos H. H-nya di sini H besar. Dan kita akan mencari si H-nya ini. Dan kita substitusikan yang telah ada sebelumnya, yaitu H, psi, dan deltanya. Dimana untuk H-nya sendiri itu kan tadi sudah didapatkan 34,69. Kemudian untuk psi-nya itu lintang tempat, untuk deltanya itu deklinasi matahari. Setelah kita substitusikan, kita hitung semua untuk sin 34,69, kemudian sin min 6,9018 dikali sin 17,090 sekian ini ya. Yang nanti akan mendapatkan hasil untuk sin 34,69-nya yaitu 0,69, dan juga untuk perkalian dari sin psi dan juga sin delta akan mendapatkan hasil min 0,035 ditambah dengan hasil dari cos psi dikali cos delta akan mendapatkan hasil 0,949, yang mana karena di sini kita akan mencari cos H, cos dari psi dan delta tersebut akan dikali dengan cos H. Jadi di sini masih ada cos H-nya. Nah, kemudian kita pindah posisi 0,569 ditambah 0,035. Kemudian dari hasilnya yaitu 0,604 akan dibagi dengan 0,949. Setelah mendapatkan hasilnya yaitu 0,636, kita inverskan cosnya jadi arcos dari 0,636 yang akan mendapatkan hasil 50,5 derajat. Nah, setelah mendapatkan hasil ini, kita lanjut ke menentukan waktu asarnya. Dimana untuk menentukan waktu asar, rumusnya itu H besar sama dengan 15 derajat dikali dalam kurung TAST. AST merupakan apparent solar time dikurang 12. Kemudian untuk H-nya sendiri kan itu 50,5. 50,5-nya ini dibagi 15, yaitu dari 15 derajat ini, yang akan mendapatkan hasil 3,37 jam. Dimana itu masih bagian yang TAST min 12. Kemudian dari 3,37 jam ini ditambah oleh 12, karena di sini kan masih ada min 12-nya. Kita tambahkan 12 yang akan mendapatkan hasil 15,37. Nah, 15,37 kita ambil 0,37-nya yang akan dikali 60 yang akan mendapatkan 22,2 menit. Dan juga untuk 0,2 menitnya ini kita ambil lagi dan kita kali 60 yang akan mendapatkan hasil 12, yang mana hasil akhirnya akan menjadi 15 jam, 22 menit, 12 detik. Yang mana itu merupakan waktu asarnya. Tetapi itu belum beres karena kita akan konversi ke waktu asar dengan waktu lokal. Dimana kita menggunakan rumus T sama dengan T apparent solar time, AST, plus L delta S min delta per 15 min EOT. Dimana untuk TAST-nya sendiri itu tadi sudah didapatkan yaitu 15 menit 15 jam 22 menit 12 detik atau jam 3 lebih 22 menit. Kemudian itu dikurang dari delta S min delta per 15 dan juga EOT kan tadi sudah ada, jadi tinggal dimasukkan saja, yaitu dikurangi 10 menit 44 detik dikurangi 3 menit 16 detik, yang akan mendapatkan hasil akhirnya di jam 15 menit ke-8 detik ke-12, dimana ini merupakan hasil waktu sholat asar, perhitungan waktu sholat asar di daerah rumah saya, yaitu Ujung Berung, Kota Bandung. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.